Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah penting nikmat kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita diakui sebagai umatnya, diajak dalam barisan-barisannya untuk sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kang, tanda seru opat. Tanda seru opat. Eh, Kalungnya mantap ya. Kemudian ada Kang Abdurrahman Hanif. Aduh, pemuda yang insya Allah jalannya lurus sesuai namanya ya. Kemudian kami juga menyapa ke teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini di channel YouTube Barikade TV. Terima kasih sudah menyaksikan. Like, share seluasnya dan juga Apa pemuda-pemuda tersesat di luar sana? apa? Oke, gitu ya. Teman-teman, share, like, comment, share video Barikade TV. Semoga juga kami dikuatkan dan diistiqomahkan dalam membuat tayangan semacam ini gitu. Nah, kebetulan itu tanda seru lagi sedang menghilang ya, nggak tahu kemana, susah dihubungin. Semoga dilancarkan urusannya. Amin, Oke, amin. terima kasih semua Sudah teman-teman. dihubungi gimana Malam ini, maksudnya? nggak. Oke, teman-teman. Kita bakal ngebahas. Nah, kita kan saat ini alhamdulillah ya sudah memasuki tahun baru dalam perhitungan kalender Islam itu 1445 Hijriah gitu ya. Nah, di bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram juga banyak keistimewaan dan disebutkan juga di Al-Qur'an bahwa bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bakal bahas-bahas. Oke. Kan Oke. Konser ya. Oke, na na teman-teman. na 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 na. Tapi lagu naon yang kayak gitu teh? Apa? Eh, ini konsentrasinya jangan terganggu kayak kayak gitu dong. Ih, Kenapa pasti kembali ke kena deui Bang kalau soalnya. Sudah. Konsernya sudah. Sudah. Sudah ya. Tapi tanya kabar dulu lah. Gimana Kang Tanda Seru ini? Apa kabar? Ah, Damang, Damang. oh, lamang, lamang. Oh, makan apa tuh ya? Sosis. Sosis Alhamdulillah. panjang ini. Oh, Oh, makan sosis, tidak bagi-bagi. Kang Abdurrahman Hanif, gimana? Sehat, Damang? alhamdulillah ada bang, alhamdulillah. tadi Alhamdulillah ya. lagi makan bakso, lihatnya ya bulat-bulat gitu. Di sininya ya. Enggak, tadi Siti lagi makan juga itu. Memakan itu Oh, itu kan mah. yang nggak makan cuman saya. Masih di les ya. Dia yang lagi makan mah tadi. Oh, oh itu jeruk. Oh, Oke, bulat-bulat. lanjut ya teman-teman. Biar nggak terlalu lama. Aduh, ini. Oke, nah kita memasuki tahun baru dalam perhitungan Islam. Kita akan coba ngobrol dan diskusi nih terkait tahun baru Islam. Nah, kadang-kadang kita tuh ngerasa bahwa waktu itu bisa terasa cepat
atau terasa lambat gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakan ya, kok cepat banget atau ih lama banget gitu. Nah, itu kan mungkin relatif ya waktu itu. Nah, kenapa bisa terasa begitu? Bisa terasa lambat dan cepat waktu itu. Mangga, Kang Tanda Seru. Apa? Nah, Tidak menyimak nih, Mas. kalau menurut gua mah sih, Oh, benar. Ya, menurut lo gimana gua nih? sih eh, sama aja ya, waktu itu 24 jam gitu. Hmm. Tapi memang mungkin ada yang terasa berat, yang hidupnya terasa berat berarti biasanya terasa waktu itu lebih lama gitu kan. Hmm. Hmm, dan juga sebaliknya gitu. Terkadang kalau hidupnya merasa biasa-biasa aja gitu, dia tuh merasa waktunya begitu bergulir begitu cepat gitu kan ya. Dan Hmm. itu tuh saya alami sendiri ya kalau ketika sekolah kan. Nah, ketika Ya. libur sekolah tuh terasa, wah cepet banget, libur deh gitu, udah masuk aja Ah. gitu. Tapi ketika sekolah, apalagi ujian, ujian yang menilai lapisannya gitu terasa nanti. Nah, itu hal yang biasa mungkin ya. Tapi mungkin Hmm. dari Babang Abdurrahman Hanif sepertinya ada pendapat Pandangan yang lain. lain dan Hmm. Islami gitu ya. Mungkin menurut hadis sepertinya ada ini. Pak, Siap. Kita waktu ini nantikan terasa ya. sangat cepat itu. Mungkin Oke, ada langsung saja. ya. Samber. Kang Abdurrahman Hanif, gimana nih? Waktu tuh bisa terasa cepat, bisa terasa lama. Ini Kenapa? umpan lambung yang sangat tajam ya. Waduh, kopi hitam, guys. Aduh, kopi hitam Ini kupu-kupu. kopi gajah ini. Sama, saya juga. Wah, jangan-jangan nih, punya saya dibuka. Kopi gajah ini. Kesehatan nomor satu ya. Apa itu? Apa itu? Air putih ya? Kopi, kopi Air Sehat. gajah. putih. Air putih. Kopi gajah Air sponsor putih. masuk. Oh, Coca-Cola singkirkan ya. Coca-Cola singkirkan. Oke, lanjut, lanjut. Nggak ada dalil-dalilan sebenarnya ya. Ini apa Oke, gitu. perspektif kita aja yang kita rasakan. Ya yang pasti setuju ya sama yang tadi dikatakan. Hmm. Eh, saya juga masih mempelajari lah terkait waktu gitu karena kalau kata tadi ada kata Kang Seru ya, Kang Seru dipanggilnya kayaknya ya. Ya, Kang Seru. Kata Kang Seru tadi, saya jadi inget Persib ya. Biasanya kalau pas injury time itu kalau lagi unggul, aduh asal Nah, lama ini. Tapi pas lagi ketinggalan, nah begitu. Itu salah satu contoh lah gitu. Tadi kan analoginya liburan kalau saya Persib gitu. Kebetulan welcome saya back fans Bojan. Bojan. Hmm. Famos. Atau biasanya waktu itu mungkin kerasa cepet tuh pas kita lagi sibuk biasanya ya ngerjain A B Hmm. C D, aduh asa cepet waktu itu gitu. Padahal kalau lagi gabut mah kan asa lama lah gitu. Walaupun Ya, ya, ya. relatifnya sibuknya sibuk karena apa itu bahasan yang lain lagi. Hmm. Atau mungkin bisa jadi juga waktu terasa cepat itu ciri-ciri kiamat ya nih yang ada hadisnya saya lupa detailnya. Masya Allah. Masuk nih, masuk Ini nih, yang saya masuk. maksud ini. Yang saya maksud itu ini. itu saya ngasih umpan lambung ke moderator nanti biar moderator yang jelasin hadisnya apa. Aduh. Tugas moderator kan sekarang selain nanya juga Boleh menyempurnakan dari menambahkan. yang sudah ada tuh dari hadisnya salah satu ciri-ciri kiamat itu waktu terasa cepat nah gitu ya intinya gitu nanti detailnya sama moderator. Uh, ya, mungkin itulah secara singkat dan dasar awalnya kayak gitu. Oke. Mantap ya. Tadi analoginya tentang sepak bola ketika di injury time. Nah, kalau misal jadi tim yang menang, injury time tuh 3 menit misal, itu terasa lama. Kalau misal di kubu yang kalah, itu terasa cepat gitu. 3 menit itu kurang itu apa tambahan waktu. Nah, itu relatif ya berarti. Wah, Nah, tapi kalau misalkan tadi disambungkan bahwa waktu begitu cepat itu karena tanda-tanda kiamat dan hmm, disandingkan juga
jika kita tuh sedang senang-senang saja, waktu itu begitu Hmm. cepat kan ya? Atau Ya, tadi versi ketika menang kan ya? Waktu begitu hmm. cepat. Gimana sih? Ketika kalah ya, Wak- begitu cepat. Ketika kalah begitu cepat. Nah, berarti kita tuh sekarang kalau memang tanda-tanda kiamat, nah berarti Kiamat. kita sedang kalah nih berarti ya. Hmm. Ini tugas moderator sebenarnya yang menyatukan ini kita. Berarti dunia ini tuh sekarang sedang kalah mungkin ya, atau tidak sedang baik-baik saja mungkin ya. Jadi waktu begitu cepat dan itu tanda-tanda kiamat mungkin gitu ya Marina. Mungkin gitu. Kalau Ya, ya, ya. diperhatikan dengan dari lain yang tentang ciri akhir zaman yang mengerikan mah nyambung sih. Ya, betul. Nyambung juga selain waktu terasa cepat, yang tanda-tanda kiamat itu hilangnya ilmu, kemudian banyak terjadi kekacauan atau gempa. Itu nyambung sama waktu terasa cepat ya, begitu. Iya, iya. Nah, kadang-kadang juga kalau misal kita sedang berada sama seorang yang spesial itu waktu lama juga terasa cepat, begitu, Kang Mahdi? Itu mah kayaknya waktu begitu lama ya, Oh, begitulah. terbalik ya. Enggak cepat dong. Kan sehari kurang kayaknya. Oh, Meren. oh, Iya nggak iya. sih? Nggak tahu deh. Mungkin dia tuh udah lebih berpengalaman mungkin ya, jadi Iya. sudah merasakan sepertinya. Enggak. Oke ya. Kita lanjut ke selanjutnya nih. Nah, terkait dengan kita kan tahun baru Islam, penanggalan Hijriah itu kan diambil ketika momentum Nabi Hijrah. Ya, begitu ya. Nah, Nah, kenapa? bukan kenapa. Udah kita ini yang mempersulit nih, mempersulit. Nah, makna hijrah itu apa nih, Kang Abdurrahman Hanif? Apa ya makna hijrah? Saya juga Hmm. masih hijrah sebenarnya ya. Hmm. Yang pasti makna hijrah itu berarti kita artiin aja arti hijrah itu sendiri lah gitu intinya mah. Cara arti kan berpindah dari yang tidak baik menuju yang baik atau dari yang baik menuju yang lebih baik lagi. Secara Ya. makna sifatnya gitu. Cuman ini uh, apa ya penanggalan hijrah itu waktu itu kan momentum dakwahnya Nabi lah di masa Nabi gitu, hijrah dari Mekah ke Madinah dan makna bagi kita juga sama gitu intinya berpindah ke yang lebih baik walaupun bentuknya kita sekarang beda-beda lah gitu dan nggak selalu tentang dakwah juga sih kalau menurut saya entah itu dalam beraktivitas dalam hal-hal sepele juga yang sifatnya duniawi selama itu berpindah jadi lebih baik secara makna sebenarnya dapat itu makna hijrah teh gitu. Hmm. Itulah secara makna dan apa ya paling respect lah buat para para pegiat dakwah yang di dalam perayaan malam tahun baru tuh apa ya menyelenggarakan event atau acara lah gitu entah itu Ya. kalau ini kan ada yang bermajelis ada yang pawai merenya anak-anak mah ada yang Ya. apapun itu yang positif sehingga mengingatkan kita bahwa ini momentum hijrah gitu dan event kayak gitu gak berhak disalahkan juga ya menurut saya gak berhak disesatkan juga Hmm. uh, karena memang itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tapi Nabi juga gak ngelarang gitu intinya gitu dan setiap Hmm. turunan kegiatannya ada dasarnya dan respect buat teman-teman seperjuangan yang mengingatkan kembali makna hijrah dengan berbagai bentuk event tersebut. Oke. Nah, itu ya. Makna hijrah berarti spektrumnya luas banget. Bukan hanya berpindah tempat saja, tapi berpindah atau merubah perilaku yang sebelumnya kurang baik, masih buruk, itu diubah gitu, jadi lebih baik lagi. Kemudian tadi juga sebagai momentum pengingat bagi kita untuk itu tadi ketika ada event yang
menandakan bahwa pergantian tahun baru Islam itu jadi satu momentum kita untuk mengingat gitu, agar memperbaiki diri. Begitu. Ya, sudah nih. Kita juga shout out kepada teman-teman aktivis yang banyak berdakwah gitu, yang sedang hijrah. Semoga dikuatkan juga ya. Oke, kalau menurut Kang Mahdi gimana? Hijrah itu maknanya seperti apa? Sebelum itu kita ucapkan selamat datang Karisma Gilang yang lama banget. Oke, Siap-siap. Terima kasih, lanjut Kang Mahdi. Bapak Angeles. Ya, makan ya. Gitu. Siapa yang baru datang? Gilang, Gilang. Nah, kita tanya lah. Pertanyaannya Belum lempar. aja buka laptop, Bang. Belum siap. Buka laptop aja belum. Buka. Abang. Nanti kalau udah nyala kamera, orang udah siap. Wah. Siap apa nih? Hah? Siap Siap apa? apa? Siap berdiskusi. Oh, Wah. kirain siap yang lain. Mangga, Kang. Apa makna hijrah? Sebetulnya gua mendapat dengan pendapat oh, Kenapa sih ini Barikade selalu sependapat terus? Harusnya kontra dong. karena ini sesuatu hal yang hijrah itu menurut gua ya sama lah, udah sefrekuensi kita berdua kita semua yang ada di sini bahwa artinya berarti bermakna momentum suatu perpindahan lah ya, dari baik tempat yang buruk ke tempat yang baik gitu, atau lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik gitu ya. Seperti itu makna dari hijrah. Dan begitupun juga dengan tahun baru ini, bahwa para sahabat waktu dulu juga menanggalkan atau berpendapat bahwa momentum untuk tahun baru hijrah itu ya lebih tepat dan lebih baik, lebih bagus tuh pada pada saat Nabi itu hijrah gitu. Ada juga berpendapat lain ketika apa gitu dan sebagainya, atau peristiwa apa nih bagusnya gitu. Nah, namun mereka sependapat bahwa momentum suatu pergantian tahun tuh baiknya ketika Nabi Muhammad SAW itu berhijrah gitu. Nah, tujuan hijrah ini ya pastinya menuju ke lebih baik gitu kan, sangat banyak lah gitu maknanya. Dan memang biasanya juga seperti itu gitu, ketika ada pergantian tahun tuh kita apa tuh membuat suatu rancangan-rancangan ya, harapan-harapan tahun depan yang apa nih yang akan diselesaikan, atau targetan-targetan apa atau harapan-harapan apa saja gitu yang mau diselesaikan itu tahun ini tuh, lalu atau tahun yang lalu apa nih yang belum terlaksana dan harus terlaksana di tahun yang akan datang. Nah, itu tuh pergantian tahun tuh biasanya memang identik dengan suatu hijrah gitu, suatu perpindahan supaya kita tuh lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya. Jadi gitu ya. sangat bagus sekali nih untuk kita dan juga buat netizen-netizen gitu. Ini adalah tahun baru Islam gitu, yang mana ini lebih resmi lah bagi orang-orang muslim di sana daripada tahun baru Masehi gitu. Karena Ya, ini ya. suatu momentum yang sangat baik lah untuk kita semua, khususnya umat muslim. Seperti itu. Oke. Pergantian waktu tahun itu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan gitu. Perubahan diri menjadi lebih baik lagi. Mantap ya begitu teman-teman. Kemudian nah kita kan diberikan umur nih sampai saat ini, kemudian juga nikmat hidup sampai tahun 1445 Hijriah. Nah, bagaimana Kayaknya mensyukuri kalau kita tanggal atau di tahun baru Hijriah itu kita umurnya lebih tua mungkin ya. umurnya? Karena waktunya, ya Iya benar.
Ya, ya. Begitu. Lah, Nah, ini Pak itu aja. Haji, saya mau nanya Pak Haji nih. Peci putih biasanya Pak Haji ya. Ini baru hijrah Bagaimana Pak Haji sebetulnya ini ya. mensyukuri nikmat hidup sampai saat ini gitu, mensyukurinya. Nomor 3 Pak Haji, pertanyaannya Pak Haji nomor 3 di chat ada. Oh, siap, siap, siap. Ini Siap, udah nyampe nomor 3 ya. Maka nggak mana usah Pak Haji? dikasih tahu nomor-nomoran. Pak Haji, Gimana? Ya, kalau misalnya untuk mensyukuri ya nikmat kita mensyukuri. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, kedengeran nggak? Dengeran. Dengarannya mencukuri. Enggak mensyukuri. Kalau misalnya dengan kalimat atau kata-kata mungkin dengan bersyukur itu bisa mengucapkan alhamdulillah ya. Namun dengan perbuatan ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu justru perlu dilakukan dengan menjalankan segala amal perbuatan gitu. Jadi bersyukur itu bentuknya kita bisa secara konsisten atau istiqomah menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terus menjauhi larangannya. Kayak misalnya beribadah itu seperti wajib sedekah, menjalankan amalan-amalan sunnah dan sebagai segala bentuk kebaikan gitu. Jadi bersyukur di sini bukan berarti kita harus hanya mengucapkan alhamdulillah gitu, tetapi kita harus buktikan bentuk syukur itu dengan terus melakukan amal kebaikan gitu dan dengan niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan untuk kita gitu. Karena kan tidak terhitungnya jumlahnya nikmat yang diberikan. Nikmat itu kan bisa berupa apapun gitu. Entah itu sehat, entah itu nikmat iman, nikmat Islam gitu. Nah, dengan kita bersyukur itu tentu kita perlu menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Itu sih kalau dari saya bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah gitu. Oke, mantap ya. Menggunakan ibadah ini untuk bertakwa kepada Allah SWT. Nah, kalau menurut Kang Abdurrahman Hanif, mensyukuri nikmat hidup yang diberi sampai saat ini, bagaimana nih? Gimana ya? Saya juga masih belajar ya untuk mensyukuri nikmat hidup gitu. Cuman yang pasti lagi-lagi saya setuju dengan Pak Haji ya. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Tadi secara lisan gitu ya, alhamdulillah gitu ya, bersyukur diucapkan dan juga dibenarkan oleh hati gitu. Dan yang paling berat itu tadi dikatakan Pak Haji adalah tentang pembuktian syukur dengan perbuatan. Kalau nggak salah di suatu hadis, nanti hadis lengkapnya sama moderator ya, yang tentang ini bahwa Rasulullah itu ibadah terus-terusan gitu, padahal Rasulullah itu masuk gitu, terhindar dari dosa dan dijamin surga gitu. Kalau nggak salah Aisyah atau siapa gitu yang bertanya. Dan kenapa ibadah terus itu padahal udah dijamin surga, dan Rasulullah menjawab, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang paling bersyukur, kalau nggak salah ya, nanti detailnya sama moderator. Itu yang penting konteksnya. Ya, Jadi ya, ya. jadi secara hati mungkin iya gitu sekarang, secara lisan iya gitu kita mengucap alhamdulillah, tapi secara pembuktiannya lewat perbuatan itu kan masih tanda tanya gitu. Termasuk buat saya juga gitu, kadang-kadang kalau iman turun ya rasa syukur juga turun ya, khususnya kalau di zaman ini gitu. Mungkin gitu yang saya amati, rasa syukur itu mudah naik turun karena ke distract hal-hal yang dari luar gitu, entah itu sosial media, entah itu lingkungan sekitar, entah itu pembandingan gitu. Jadi ketika kita ke distract hal-hal yang membuat kita agak bersyukur, misal orang lain mah A, orang lain mah B gitu, jadi kita teh naon sih gini gitu hidup kurang mah gitu. Tapi di sisi lain, padahal sebenarnya kita bisa ngeliat tuh ke bawah gitu, cuman karena ke distract entah itu lewat internet, sosmed dan apapun, rasa syukur kita mungkin lebih banyak dropnya mungkin di zaman sekarang gitu. Karena kalau zaman dulu kan tidak secanggih sekarang itu pertukaran informasi dan lain sebagainya. Dan itu ya PR besarnya juga lah buat kita menghadapi zaman ini agar senantiasa syukur lah gitu.
harus lebih Ya. kuat lagi. Ya itulah kurang lebih. Oke, begitu ya. Berarti kita buka bersyukur tuh bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi berusaha untuk melakukan perbuatan begitu. Sebagai bukti kita bersyukur, dan kita semua sedang berusaha sebetulnya. Berusaha mensyukuri nikmat Allah. Nah, kalau dari pandangan Kang Tanda Seru, Ini gimana? hubungannya Ini dengan tahun kayak baru Hijriah apa ya? ya kan kan udah sampai tahun gini. Kita kan masih diberikan kehidupan sampai tahun ini. Oh, Nah, itu. contoh nih, contoh contoh Kang Tanda Seru punya jam baru itu mensyukurinya gimana tuh yang di tangan tuh, gitu. Oh, ya, ya. Oke. Jadi Enggak. karena ini sudah pergantian tahun ya. Ya, Hmm, berarti ini umur kita kan nambah. tambah ya. Hmm. Jadi ada suatu hal yang sebenarnya terkadang kita tuh lupakan ya, dengan tahun momentum-momentum tahun baru ini tuh. Kebanyakan orang kan adalah memikirkan apa nih target ke depan gitu kan, perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Tapi sangat lupa sekali untuk mensyukuri hidupnya gitu ya, bahwa Hmm. dirinya tuh ternyata udah pergantian tahun ini sudah diberikan nikmat yang mungkin sungguh luar biasa gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu terkadang sangat sungguh terlupakan. Makanya ya lu ya Dio itu Ya, bertanya, eh, kan nyambung ya kan mensyukuri. gua nanya gini kan. Ah iya, makanya bertanya seperti itu tuh untuk Iya. itu maksudnya mungkin ya, iya. Iya, Nah, begitu maksud jadi gua. ini pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu ya. Gue juga sepakat lah, Iya. karena Cai. dengan dengan apa tuh karisma ya Ya, tolong Abdurrahman ya Iya, ini. iya, iya, iya. lebih sopan lagi ya pembicaraan Ah, ya. Gua lulu. ya ya, gua juga sepakat lah. Maaf lagi, Oke, Mas. siap, siap. Karena mensyukuri itu sesuatu hal yang sangat apa tuh namanya, sangat jarang orang lakukan dan lebih susah dibandingkan bersabar gitu teman-teman, mensyukuri itu. Oh, betul, betul. Nah, karena sering lupa kita tuh. Nah, makanya ini diingatkan nih sama lu ya. Ya. Jadi gua sangat bersyukur jadinya gitu, supaya bisa mengingat ya bahwa nikmat begitu banyak sekali. Makanya di luar sana ya teman-teman netizen juga ini ya, kalian tuh ya jangan berpikiran bahwa target-target dan target aja ke depan gitu, karena belum tentu kan, nggak ada jaminan lah gitu ya, 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 kalian ya. akan hidup gitu ya. Tapi eh, yang diawali itu seharusnya ya mensyukuri dulu gitu, nikmat-nikmat apa saja yang telah diberikan atau kapasitas apa saja yang dimiliki, syukuri itu lalu maksimalkan potensi yang telah dimiliki untuk melakukan suatu perubahan-perubahan ke depan. Nah, gitulah ya. Oke, mantap. Nah, kalau saya rangkum ya intinya bersyukur bukan Kamu hanya udah selesai mengucapkan. ini tuh, udah dirangkum juga. Belum. Tadi yang masalah Oh, mensyukuri nikmat. oh gitu. Kirain Gitu tuh ya. mau merangkum semuanya. Saya kasihan Pak Haji itu baru bergabung ya. Nanti pertanyaannya semuanya aja bisa dari Pak Haji ya. Nah, tentang mensyukuri nikmat ya. Dan ternyata dari ulama itu ada satu kaidah dan rukun syukur katanya. Jadi syukur juga ada rukunnya. Nah, itu menurut Ibnul Qayyim. Jadi rukun syukur ada 3. Satu, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji nikmat itu dengan mengucapkan memuji intinya. Alhamdulillah, subhanallah, sebagainya. Kalimat thayyib. Dan yang ketiga tadi sebetulnya sudah dibahas juga. Yang ketiga adalah rukun syukur yang ketiga itu menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah gitu. Coba Ya ulangi apa intinya yang pertama? yang pertama mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memuji Allah atas nikmat itu, kemudian menggapai ridha Allah dengan
memanfaatkan itu nikmat yang telah diberikan. Nah, Begitu itu. teman-teman. Mm-mm. Oke. Nah, Bagus ya, itu Islam tuh banyak rukun-rukunnya sebenarnya ya. ya. Tapi kenapa gitu warganya tidak pernah rukun? Beda ya, beda rukun maksudnya. Iya, iya, iya. Nah, kan kita masih diberikan nikmat. Oh iya, satu ayat juga ya, kalau kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya. Ayatnya itu la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum in adzabil sadid gitu. Mungkin teman-teman juga udah pada hafal lah ayat itu mah. Bersyukur, kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Dan kalau kamu kufur itu bahwasannya azab Allah tuh sangat pedih gitu ya. Nah, kemudian nikmat juga kan mungkin ujian atau karena azab itu nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti nikmat hidup pun akan selesai gitu sampai menemukan ajalnya. Nah, persiapannya seperti apa nih? Kang Haji Gilang. Nikmat akan dicabut. Nah, ketika kita udah tahu nikmat akan dicabut, persiapannya seperti apa? Enggak. Ya, persiapannya jikalau misalnya kita tiba-tiba dicabut ya, tentu yang pertama itu Dicabut apa introspeksi ini? diri gitu ya. Apa yang dicabut? Nikmat hidup boleh atau nikmat apa yang kita punya gitu. Kalau nikmat Bebas ya hidup secara kan umum berarti ya. ya dicabut berarti udah ajal mati gitu. Oh, jadi nikmat nikmat hidup ya. Ini Ya, kerja. kok suara saya Nikmat kayak hidup. delay gitu ya. Nikmat Tolong hidup Pak aja. Marianatur. Enggak, lancar, lancar. Oke, oke. Persiapannya yang pertama kita harus introspeksi terlebih dahulu ya. Karena pasti ada sebab kenapa kita itu dicabut nikmatnya gitu. Senantiasa kan kita selalu berdoa ya supaya kita selalu terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan ya kita dapat dengan lancar itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Melaksanakan kebaikan dengan nikmat yang diberikan. Ketika nikmat itu dicabut, tentu ada sebab gitu. Kenapa kita nikmat kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya mungkin kurangnya bersyukur, terus tidak konsistennya kita dalam melaksanakan amal kebaikan. Nah, itu perlu evaluasi dari kita gitu. Dengan dicabut nikmat Allah itu bukan berarti kita pasrah gitu ya. Kita mikir, oh mungkin Allah lagi cabut nikmat kita karena ya mungkin lagi diuji aja gitu. Bukan karena itu. Jadi evaluasinya itu harus positif gitu. Untuk meningkatkan iman kita. Oh berarti Allah menginginkan kita itu untuk lebih beramal lagi gitu, untuk lebih bertakwa lagi, untuk lebih melaksanakan amal kebaikan lagi gitu. Nah itu mungkin yang menjadi persiapan apabila nikmat dicabut itu makin termotivasi lagi gitu. Berarti kita itu kurang bersyukur atau misalnya kurang termotivasi gitu untuk melakukan amal kebaikan. Terus persiapannya apalagi supaya udah sih cukup, nanti takutnya Kang titik-titik nggak dapat kan jawabannya gitu. Jadi saya nggak mau ngambil semuanya gitu ya, berbagi ke yang lain gitu. Oke, siap. Begitu. Berarti masih intinya kita masih diberikan kesempatan nih untuk berbuat Ya, amal, begitu ya. Nah, sebagaimana tambahannya. ini contohnya ada kisah Nabi Ayub ya. Mm-mm. Itu kan yang diuji gitu dengan cobaan luar biasa berupa penyakit ya. Jadi itu Ya. nikmat sehatnya itu dicabut, nikmat hartanya juga, nikmat kehilangan harta benda dan keluarganya, yaitu justru memotivasi Nabi Ayub untuk senantiasa terus bertakwa kepada Allah Ya, ya, Subhanahu wa ya. taala gitu. Dan luar biasanya Nabi Ayub tuh tidak pernah mengeluh terhadap ujian yang Betul. dijalaninya. Nah, Jadi itu. malah ini salah saya, Allah, saya banyak dosa gitu. Nah, Dan itu pengampunan pun poinnya itu. Kang Moderator, betul. Jadi kalau ini kita mengakui lah kita tuh banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa gitu ya. Kemudian Kang Abdurrahman Iya, Hanif. betul. Nih,
bagaimana ini persiapan kita? Ya nih, Kalau misal kita cabut Abdurrahman Hanif, itu bukan sih? sambut. Itu Oh, sambut ya. Untung Ya, saya cepat iya. ya. Ya, respect buat Oke. Pak Haji ya yang sudah mengambil semua jawaban dan menyisakan untuk kami. Respect Pak Haji. Nuhun. kalau ini mah sekarang mah silahkan aja semuanya Bang Abdurrahman Hanif ya. Gak usah Boleh. disisakan. Silahkan semuanya. Habisin. Habisin juga. Tapi ilmu tuh sangat banyak, nggak akan habis. Betul. Pasti ada lagi, Sangat ada luas lagi. ya Kang Titik. Iya, luas. Jadi tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya ilmu. Lanjut. Iya. Bagaimana mensyukuri nikmat? Oke. Bukan ya, nomor 4 ya? Bukan. Wah, nggak usah disebutin nomor-nomornya. Kelihatan Oh, iya. banget udah di setting. Ya kita Apa jujur ini? aja lah. Ya. Kalian dibagi pertanyaan ya? Kok ke gua enggak? Gula, pakai gua lu. Ke gua enggak lah. Siapa sih yang mulai gua itu siapa ya? Tolong ya. Maaf Pak Haji, anak. Jakel. Nah, lu orang mana lu? Ayo, Oke. lu jangan ganggu terus, Nikmat hidup dicabut itu mungkin aja kaitannya menurutnya. Ya, betul. Ya. Ajar. Ya ini clue-nya kan udah sampai ke kita lewat Al-Quran dan hadis bahwa manusia itu pasti akan mati, gak ada manusia yang abadi, dan itu terbukti sampai sekarang. Firaun yang mengaku Tuhan juga mati gitu ya. Bukti kebenaran Al-Quran. Nah sekarang gimana caranya saat nanti nikmat hidup dicabut, persiapannya itu? Kalau menurut saya sih persiapannya kita harus jadi orang pintar gitu. Dan seperti itu definisinya sesuai Islam, yaitu orang yang tahu akan mati dan mempersiapkannya. Dan apa yang dipersiapkannya banyak gitu dalam berbagai hal. Jadi pintar di sini bukan berarti definisi pintar matematika atau pintar di kuliahan atau cum laude atau apalah gitu. Cuman pintar di sini yang sesuai definisi Islam itu yang tahu akan mati dan mempersiapkannya, karena cerdas begini. Cerdas. Iya, puncaknya kepintaran itu ini gitu, karena kepintaran ini tuh sifatnya abadi karena akan menyelamatkan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kata kuncinya itu, kita harus pintar. Oke, gitu ya. Tadi disebutkan bahwa yang bernyawa pasti akan mati. Teringat satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati gitu. Kemudian tadi persiapan ya. Persiapannya orang cerdas ya. Orang cerdas itu orang yang tahu kematian dan mempersiapkannya. Begitu. Nah, perjalanan manusia kan ada beberapa milestone ya, atau tingkatan. Nah, kita kan sudah mengalami alam ruh, sudah kita lewati. Kemudian alam kandungan ya, kita di alam kandungan. Kemudian saat ini nih kita yang ketiga, alam dunia. Dan hubungannya dengan yang tadi menyambung bahwa kita akan masuk ke alam kubur. Nah, persiapannya nih, Kang Seru. Ini pertanyaannya beda lagi nih ke gua. Sama sih sebetulnya, kan itu perjalanan manusia gitu. Oh, sama ya. Ya. Keren, beda tadi. Ya. Nah, ini memang kita harus berakal ya. Jadi tadi dijelaskan suatu perjalanan hidup manusia kan ya. Nah, memang kita itu hidup di dunia ini adalah suatu perjalanan. Tagline barikade adalah musafir cinta. Ya, musafir cinta. Musafir cinta yang selalu melakukan suatu perjalanan ya, barisan ya kaditu kadia ya, dengan cinta penuh kasih sayangnya, karena manusia ini adalah suatu perjalanan ya. Dari dijelaskan dari mulai alam ruh hanya
Ya, lalu rahim, lalu brojol ke alam dunia, lalu ya, alam kubur, lalu setelah alam kubur ada alam goib ya, apa alam barzah ya, alam apalagi padang mahsyar ya, lalu sidratul muntaha, akhirat dan lain sebagainya gitu, ya, ya. perjalanannya masih panjang. Makanya dijelaskan ya atau disampaikan kepada Umair bin anaknya Umar ya, Mus'ab bin Umar gitu ya, Nabi Muhammad itu yang menjelaskan jadilah gitu hidup di dunia ini seperti pengembara gitu atau traveler ya, orang asing atau sebagai pengembara gitu, traveler yang selalu jalan-jalan ke sana kemari gitu. Diibaratkan seperti itu gitu. Nah, di dunia inilah saatnya gitu kita tuh sekarang masih berjalan gitu ya. Nah, tapi bedanya gitu dengan perjalanan yang akan datang gitu, yaitu di dunia ini tuh kita diberikan sebuah pilihan. Pilihan-pilihan itu hanya diberikan di dunia saja gitu. Sementara di alam ruh kan kita tidak diberikan sebuah pilihan. Di rahim juga enggak gitu, cuman dikasih itu aja lah lewat ibu kan. Nah, di dunia inilah diberikan pilihan nih mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke belakang, mau ke depan dan sebagainya. Nah, ketika di alam kubur itu tidak ada lagi pilihan-pilihan itu dan lain sebagainya. Perjalanan-perjalanan yang akan datang juga, menurut saya ya, pengetahuan saya itu tidak ada lagi diberikan kesempatan untuk membuat suatu pilihan-pilihan. Makanya di dunia inilah gitu saatnya kita tuh diberikan kesempatan yang luar biasa, yaitu diberikan pemilihan-pemilihan lah. Kita diberikan anugerah ya, choice itu tuh. Nah, saatnya gitu, makanya nikmat yang harus benar-benar kita syukuri dan harus kita lakukan ke depan, kita tuh harus benar mensadari bahwa hanya di dunia ini ya yang akan diberikan suatu pilihan. Makanya lakukanlah pilihan-pilihan yang baik gitu dan juga yang tepat dan juga yang bijak gitu, yang tentunya sesuai dengan aturan lah ya yang telah Allah kirimkan gitu. Pilihan-pilihannya ada petunjuk-petunjuknya ini dan ini dan ini, dan kita harus memilih itu gitu. Karena ketika nanti mati ya udah di alam kubur kan, kita tidak ada gitu anugerah pilihan itu. Makanya konsekuensinya yang ada hanya konsekuensi dari pilihan-pilihan itu gitu di alam akhir nanti itu. Makanya ketika kita supaya tidak mendapatkan suatu konsekuensi yang buruk gitu ya, makanya kita harus di dunia ini melakukan suatu pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan petunjuk yang telah diberikannya, yaitu Al-Quran, hadis gitu ya, dan juga sunnah-sunnah Rasul lah. Itu menurut gua sih. Oke, mantap ya. Nah, kita dianalogikan seperti sedang ujian. Kita memilihnya saat ini, kemudian nanti hasilnya diumumkan guru gitu. Jadi jawaban kita udah nggak bisa kita ubah lagi gitu. Dan itu nilainya gitu ya. Kemudian tadi terkait pilihan gitu. Kan dikasih akal buat memilih. Tuh teringat juga ayat wahadainahun najdain kan. Dan kami tunjukkan dua jalan gitu. Nah, di ayat yang lain Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Jadi pilihannya jalan fujur atau jalan takwa gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memilih jalan takwa gitu. Dan di surat Al-Waqiah ada ya ashabul yamin itu yang golongan kanan. Semoga kita juga masuk yang golongan kanan. Begitu. Nah, benar-benar sepakat. Yang harus benar-benar digarisbawahi ya, pilihan itu hanya diberikan di dunia saja gitu. Itu sih. betul. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu pilihannya jalan fujur atau jalan takwa. Nah, terakhir nih teman-teman semua terkait pergantian waktu, tahun baru dan juga nikmat kita, nikmat hidup, yang mau ngasih closing statement, mangga. Kang Karisma. Closing ya? Closing aja.
Wassalamualaikum Tadi yang pertanyaan nomor warahmatullahi 5 nggak ditanyain. Udah tadi di awal sebetulnya, udah kayak Oh, di awal. Oke, tercakup. oke, oke. Ya kalau closing ya, ini kan tentang pergantian tahun ya. Kalau boleh Hmm. ini ya. Sebenarnya kalau masalah dari pergantian tahun ini kan yang menjadi intinya itu adalah kita berpikir ya. Misalnya kita berpikir apa yang telah kita isi tahun yang telah lalu gitu. Nah, kita menghitung-hitung amalan di tahun yang silam, teringat misalnya dosa-dosa kita lah, lisan yang tidak digunakan dengan baik, perbuatan yang tidak digunakan dengan baik. Nah, itu kita akan berpikir gitu. Karena kita seorang muslim adalah sosok insan yang suka berpikir dan juga merenung. Itu yang harus menjadi poin utama ketika terjadi pergantian tahun gitu. Kita menghitung-hitung kira-kira berapa dosa yang telah kita lakukan gitu ya, baik lisan maupun perbuatan, dan lalu kita perlu berintrospeksi diri untuk menyongsong tahun yang selanjutnya gitu. Kita harus mempersiapkan nih, jangan sampai tahun yang lalu yang telah kita kerjakan itu menurun ya, dalam arti bertambah dosa yang telah kita lakukan, namun kita sedikit untuk beramal soleh gitu, beramal kebaikan gitu. Nah, kita harus mempersiapkan nih supaya tahun yang silam itu menjadi tahun yang menjadi tahun yang silam itu menjadi tahun yang introspeksi untuk kita menjadi berkembang ke depannya gitu, ke depannya. Itu sih kalau dari saya ya. Jadi yang pertama kita harus berpikir dan merenung untuk apa yang kita lakukan pada tahun silam, dan juga kita harus bersiap-siap untuk menyongsong tahun yang akan datang supaya kita lebih baik lagi sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih kalau dari saya. Oke, begitu ya. Tadi tentang berkembang. Kalau menurut petani sosial media, bukan hanya berkembang biak, tapi kita juga butuh tempat yang baik untuk berkembang. Lagi cari tempat yang baik. Mantap, mantap. Oke, lanjut. Gimana, Kang Abdurrahman Hanif? Closing statement tentang waktu, tentang hidup, tentang pergantian tahun baru. Statement penutup ya. Paling kalau soal pergantian tahun mah ngutip dari ini aja, ngutip dari salah satu rap lagu grup Rashid Raihan yang judulnya Demi Masa gitu kan. Ingat 5 perkara. Demi masa gini bukan rapnya. Itu. Dan demi nafas yang telah. Bukan. Kayaknya Aldi Itu Taher. apa itu? Itu bukannya demi Look masa at itu the judulnya. star. Iya. Demi masa. Itu Lanjut. betul. Aduh, sorry, kepotong terus. Itu seperti yang dinyanyikan Pak Haji barusannya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara rep itu. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan terakhir hidup sebelum mati. Nah, wah, ini nih ya. Ingat ini betapa luar biasanya. Zaman dulu kan masih musim gitu ya, grup-grup nasyid lagu religi juga sering dulu. Walaupun cuma Ramadan, tapi keinget gitu sama kita sampai sekarang. Dan mungkin kalau sekarang sedihnya itu sekarang yang kayak gitu menurun gitu ya, kalah sama Korea, Coldplay dan lain-lain. Oh iya. Bukan menyalahkan, tapi mungkin agak tenggelam lah gitu sisi-sisi agak bergeser ya. Nah, kata kunci dari rap tersebut tuh bagi saya kata kunci itu sebelum, karena kata sebelum itu mengindikasikan kalau kita gagal maka kita akan menyesal gitu. Dan masalahnya menyesal dalam hal ini tuh menyesal yang nggak bisa diunduh gitu, menyesal yang kaitannya sama akhirat. Kalau main game kan kalah bisa restart gitu, kalau kerja gagal ya bisa nyari lagi, kuliah gagal bisa kuliah lagi dan lain-lain. Tapi kalau menyesal dalam hal ini ya udah gitu, maka jangan sampai menyesal dengan cara menegaskan pada diri agar 5 perkara tadi itu sangat diperhatikan. Itu mungkin kaitannya sama waktu. Oke, betul ya. Mantap. Jadi ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan juga kata dari Sulaiman, Ustaz dari Sulaiman di lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Gitulah.
teman-teman juga tahu. Dan Nah, tadi coba gimana Abdurrahman Hanif itu tuh namanya lagunya tuh gimana, coba nyanyikan lagunya. Ada di YouTube, tinggal diketik aja ya. Coba nyanyikan biar biar demi netizen di luar masa sana tahu gitu gimana. sesungguhnya Nah itu manusia sesungguhnya manusia kerugian, kerugian. melainkan yang beriman dan yang beramal. So ini di awal liriknya tuh surat Al-Asr tadi. Surat Di awal lirik. Al-Asr. Sungguh gunakan kesempatan yang masih diberi. Semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan karena ia takkan kembali. Lanjut, Tat. Yuk. Jeng jeng jeng. Ingat 5 perkara. Nah itu rapnya. Lanjut, Tat. Rapnya yang tadi dijelasin. Segitu doang liriknya, cuman menjalurnya udah sangat dapat ya. Oke, mantap ya. Luar biasa. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Lanjut, Kang Madi, gimana nih? Apa maksudnya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara tuh perkaranya apa aja ya? Yang tadi, ya ampun, membuat masalah. Oh, iya, bagus. Baik. Nah kalau dari saya paling closing statementnya apa ya? Pendek lah ya. Teman-teman untuk menyikapi tahun yang akan datang, artinya. Ya tahun ini, tahun yang baru, tambahan dari saya ya paling rekan-rekan semua atau lolo semua yang di luar sana, termasuk saya lah, termasuk gua, kita semua yang di sini gitu ya. Jangan berbuat jika bukan karena Allah. Itulah ke depannya gitu. Udah. Bukan untuk dinilai, tapi untuk ternilai. Itu tambahan dari moderator. Enggak, lanjutin. Oke, luar biasa sekali, mantap sekali ya ngobrol dan diskusi malam ini tentang tahun baru, nikmat hidup, dan sebagainya. Nah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti kita masih diberikan kesempatan gitu untuk berbuat amal soleh gitu. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan dikuatkan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Nah itu kan. Dan semoga segera mampukan kita. Begitu teman-teman. Kita Terima minum kasih. dulu. Minum Oke, dulu. kita ngopi dulu. Minum dulu. Minum dulu yuk. Mana itu Mana, Bang? woy? Lang. Haji tolong Pak Haji, tolong nggak usah dibeliin Woy. gula. Ambil aja yang ada Pak Haji. Iya. Baik ya. Potong nggak? Wah, apa itu? Depi Sari. Depi Sari. Autan ya. Racun. Lang, jangan baygon Lang. Racun. Nah, selamat Oke, teman-teman. terima kasih teman-teman semua. Kang Tanda Seru, Kang Waktu di sini hadir juga Kang Karisma Gilang dan Kang Abdurrahman Hanif. Kang Waktu itu Berbagi. siapa ya? Kang Waktu pokoknya. Diam aja dari tadi. Iya, diam aja. Terima kasih kesempatannya dan diskusinya malam ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini di channel YouTube Barikade TV. Like, komen, kalau misal ada kritik, kemudian share video Barikade TV seluasnya. Dan subscribe agar notifikasi bisa masuk ke teman-teman semua. Kemudian doakan kami juga semoga istiqomah dan dikuatkan dalam membuat konten semacam ini. Dan semoga channel Barikade juga bisa berkembang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.